Gue turun dari Kamal, gue tutup nih si Joni, ya kak? Gue tutup si Joni. Lu kenapa nggak taruh S aja kan salah? Tapi kalau gue nge-gym, gue happy aja gitu, Ji. Oh, bukan juara dunia itu. Ini baru beneran, oke? Apa gue buka sekarang ya? Yo, what's up, man? Balik lagi bersama gue, Aji Strongman. Gue ngeliatnya kemana sih, Bung? Oke. Hari ini kita mau coba hal yang beda nih, guys. Kita jelajah orang kuat, tapi nggak di gym, dan kita nggak ngetes dia untuk ngangkat alat-alat strongman, nggak perlu. Jadi, ini gue mau ngebahas sisi dianya yang dari prestasi, dari individunya sendiri, dari apa yang udah dia capai, ceritanya, semuanya. Dan lu mau tahu siapa orangnya? Atlet kebanggaan Sportisi nih. Siapa dia? Bang Dodi Saputra. Wih. Ada penonton bayarannya. Iya. Waduh. Halo, Ji. Gue kalau ngelihat orang yang badannya bagus tuh, lu stay in shape full setahun gitu? Iya, jadi enggak, sebenarnya gua itu tipe orang yang susah gemuk juga, Ji, memang. Oh, lu? Iya, jadi makanya gua dulu setiap makan kotor pun gua makan, gua hanya gemuknya perut gua doang. Oh, jadi bahu lu masih bulat gitu? Enggak, kalau bahu gua Emang udah begini ya kayaknya? Enggak. Oh, iya. Tetep paling kalau gua makan benar-benar kotor normal kayak orang apa aja dimakan, Lembek dikit. lembek pasti. Oh. Pasti. Nah, Dan Dodi ini, guys, buat yang belum tahu, Dodi ini menurut gua itu dia punya six pack itu one in the bukan million ya. Mungkin di Jakarta yang body contest six pack banyak nih. Cuman yang punya emang kalau lu ada foto nih, gambar perutnya doang, lu bisa tahu itu perutnya dia. Ya, jadi itu genetik ya. genetik. Jadi badan lu itu ada ciri khasnya dan itu emang udah menurut gue udah standar bukan di Indonesia kayaknya ya. Ya, alhamdulillah. Dan itu nggak ada khusus lu main perut gimana yang udah begitu gitu. Iya, jadi gua kebetulan yang mungkin dapat genetik bagus, alhamdulillah dari Allah gitu ya. Yang membedakan gua sama yang lain mungkin ya genetik Six pack lu itu ya? Six pack-nya itu doang. Bukan six pack ya kayaknya. Six ya? Iya, gua sebenarnya Eight ya? Iya. Eight pack lu ya? Iya. Dia perutnya tuh panjang, orangnya nggak tinggi, maksudnya biasa, tapi perutnya bisa panjang. Nah itu keren banget, beneran. Jarang kan kalau kita lihat. Terus pinggang lu nggak lebar. Kecil. Jadi rasio bahu lu ke pinggang itu emang X-frame. Itu mau orang mau ngomong apa, orang harus ngalahin genetiknya dulu, baru ngalahin conditioningnya, baru ngalahin ototnya gitu kan. Iya. Jadi emang badan lu udah X ya. Kalau yang apa? Strong people belum tahu kalau di body contest binaraga itu X-frame itu punya keunggulan lebih dibanding yang kayak gue nih lebar bahunya. Tapi semua gue lebar, pinggang gue lebar, paha gue juga lebar gitu. Cuman kalau kayak Dodi ini dia bisa X, bahunya lebar, pinggangnya kecil, pahanya sweep. Wah itu udah itu genetik ya. Genetik. Kalau latihan kan cuman conditioning sama gede kecil otot ya. Benar. Kalau genetik itu emang dari Bawaan. Allah. Dan lu fitness udah berapa lama, Dot? Gua mulai fitness tuh 2005. 2016 tahun ya? Iya. 17 tahun. Iya. 2022. Iya, buset. 2005. Dan gua asal lu tahu dulu pas lu inget gym yang di jalan apa? Batusari. Si Catur yang jaga. Batusari. Oh, iya. Nah, itu dulu kan lu suka latihan juga di situ. Gue baru mulai tuh. Gue ngeliat nih. Condet Gym ya? Gue lupa namanya, tapi yang jaganya gue inget si Catur. Terus di Batusari. Sekarang udah jadi inian si kantor pengacara apa tuh. Oh. Nah, lu kalau latihan di situ gue lihat, gila nih orang nih. Awal-awal gue nih, gila nih orang.
ngangkatnya, dia kalau ngangkat main bench-nya Den, itu gua awal-awal baru nge-gym tuh, dia main 60 kilo, 50 kilo. Gua ngeliat gila nih orang serem banget. Angkatannya gua bilang, gua awal main 5 aja mencret Den. Ya enggak? 5 aja mencret. Gua bilang, gila ada orang kuat kayak gitu ya, gua bilang dalam hati gua gitu. Udah itu pertama kali gua ngeliat lu tuh. Oh berarti lu emang dulu dicondet ya? Dicondet. Gua dari tahun 2000 dicondet. Di Gang Ayamnya itu? Iya. Oh. Makanya gua kenal bukan kenal, gua tahu lu, ya mungkin lu awal itu nggak tahu gua karena kan keluarga lu ada yang tinggalnya dekat rumah gua. Oh ya Allah, Mbak Emma. Iya, benar. Iya, Enggak, gitu. kalau gua tahu lu nih, kalau cerita Dodi itu gua tahu dari Ardi. Oh, Ardi, ya Ardi. Jadi Ji, gua punya ini ya, nggak tahu lah dia bilang ada anak condet mau ikut pesta raga. Wah badannya bagus sih, gue mau lihat kan. Gue lihat, oh itu zamannya ada orang Bogor yang udah meninggal ya. Oh si Rudi ya, Rudi Tanjung ya. Rudi Tanjung, Nah, ya itu ya. dia lagi bagus-bagusnya tuh. Nah terus lu di situ ada juaranya Dedi bukan? Dede Mujamil. Dede Mujamil kalau nggak salah. Dede Hermawan. Iya, Dede Hermawan. Nah terus abis pesta raga itu, lu sama anak condet tuh gue tahu ikut PCC. PCC. Yang prolab bikin. Iya, prolab bikin ini ya, gue lupa namanya. Aduh, namanya PGC apa bener. ya? PCC. Bukan apa ya namanya? Gue juga lupa nama singkatannya. Prolab Challenge. Nah lu Prolab juara Challenge 1 Championship. Kan? Iya. Nah di situ gue tahu Dodi, oh ini juara 1. Terus dia sama anak condet itu yang gondrong. Bang siapa gitu? Itu udah lama banget tuh. Gondrong anak condet. Lupa gua. Gondrong. Siapa itu? Itu ini gua sering sama dia berdua gitu maksudnya dulu. Enggak. Jadi dia tuh di inner bank. Siapa, Dot? Oh, si Denny kali maksud lu ya? Bukan. Namanya familiar kok. Bang siapa lah itu. Siapa ya? Lupa. Iya tuh gua tahu lu. Dari situ lu juara 1. Langsung lu dikontrak ya. Bener. Nah, dari situ tuh nama lu mulai terkenal. Nah, di situ lu langsung emang mau lu di Indonesia tuh emang mau gue mau kuasain dulu nih body contest, apa langsung kepikiran ke luar negeri? Nah, tadinya itu gue setelah menang, kan gue 2 tahun tuh tanding tuh. Awal tanding 2007 yang Adera bikin pesta raga yang bilang tadi yang menang si Dede Hermawan. Nah, itu kan gua pas tanding pertama kali itu dipanggil aja enggak, Ji. Sebenarnya gua kayak pengen nunjukin ke orang-orang sih, gitu kan, pengen nunjukin ke orang-orang kalau maksudnya ya gue juga bisa di situ gitu. Cuman gua nggak ngomong aja langsung, kalau ngomong langsung kan kesannya lu siapa, belagu banget kan gitu enggak. Dalam hati gua doang gitu. Nah, pas tanding itu, pas si Dede menang itu, gua cuman lewat doang pas ngepus pertama kali gitu kan culun-culun nggak jelas kan ya. Udah pas ngepus culun-culun nggak jelas. Terus dipanggil kagak, diliatin juga kagak, dalam hati gue sialan, ya kan? Oh, ya udah, gue tungguin. Yang menang gue pengen lihat karena pas awal dia ngomongnya di brosur, dia nyari kayak elemen. Oh, ya jadi semi modeling ya? Iya, badan gue mirip percis, six pack-nya aja masih semu nggak jelas lah. Iya nggak? Kalau kena lampu doang kelihatan ya? Jadi kalau dikasih lampu baru kelihatan gitu. Nah, gue pikir kayak gitu karena memang dia ngomongnya kayak gitu kan. Ternyata yang menang freak. Iya, yang menang badannya freak. Wah, gue bilang kok kayak begini. Tapi jadi motivasi buat gue, Ji. Nah, tiap tanding nggak pernah menang gue. Tiap tanding nggak pernah menang. 2009 gue baru yang 2 tahun ya. 2 tahun gue tanding nggak pernah menang. Itu di gua dulu tuh. Iya. Guanya Ardi ya. Bener. Iya. Guanya Ardi ya. Jadi 2 tahun gue nggak pernah menang. Terus pas di Prolab Challenge itu, gue langsung menang juara 1. Itu udah di Monster. Apanya nih? Latihannya. Latihan gue lompat-lompat masih tuh. Monster dulu belum sering di situ gue. Gue masih di sini, Ji. Kalau lo masih ingat di sebelahnya KJI. Oh, yang tempat Meta. senam. Iya, Meta. Di situ? Iya, yang gym busuk itu. Nah, di situ sekarang gym itu udah tutup, Ji. Udah tutup. Karena apa? Karena ya mungkin banyak yang komplain alatnya udah karatan semua kan. Udah.
Di situlah tuh udah gua Lu betapa tuh situ. betapa ketemu Siapa? itulah Dokter Doni kalau lu tahu. Oh, yang orang Hokita. Iya, bukan. Oh iya dia pernah di Hokita juga. Oh, itu. Dokter Doni sekarang jadi Itu bukan dokter Boyke ya? Bukan jadi body Iya, contest. kalau jadi dokter Doni, kan jadi cucok, Cin. Iya, takutnya lu ini. Iya, nah, gue ketemu sama dokter Doni, tapi dia pada saat itu dia belum jadi dokter, bro. Dia masih asisten. koas-koas, enggak Oh, masih iya. koas-koas, masih belajar gitu. Nah, gua itu awal-awal bisa dibilang kayak bukan kelinci percobaan dia. Jadi dia karena dia lihat mungkin gua pengen badannya bagus, akhirnya dia ngomong, lo mau nggak gua latih? Kalau lo mau, tapi lo harus ngikut semua yang gua ajarin. Jadi transformasi lu tuh di situ. Di situ. Di KJI. Di samping KJI. KJI. Luar biasa. Sampingnya tempat sampah. Sampingnya? Kalau buka kaca bau. Beneran. Oke, strong people. Ini kenapa Bang Dodi ini gue masukin ke jelajah orang kuat. Nah, ini buat lu yang belum tahu kekuatan dia nih. Dia tuh latihan sehari 2 kali nih yang buat lu betul. Sehari 2 kali dan Sabtu Minggu gue lihat masih naik sepeda. Gue aja Sabtu dibangunin pagi nggak mau. Ini dia udah naik. Gue lihat kalau lihat instastory-nya Bang Dodi jam 7, jam 8 udah di peak di Kota Tua. Itu lu padahal Jumatnya habis latihan ya? Pokoknya gue tiap Sabtu Minggu pasti. Senin sampai ke Jumat. Sentul, Iya. ke bendungan itu. Ya ke Tulampa. Dan itu nggak yang deket. Iya. Mungkin kalau gue sekitaran Condet doang kali. Jadi dia emang fisiknya kuat banget dan lu kok bisa sih sehari 2 kali latihan itu? Mungkin karena terbiasa kali dia. Jadi mungkin Ototnya nggak capek, Dut? enggak, malah gua kalau diem malah capek. Lu dia malah capek? Jadi kalau Udah kebalikan gua berarti ya? Jadi makanya mungkin kalau anak-anak tahu dia kalau gua main tuh kayak kan gua suka cerita kadang sama Denny, sama Bebo, sama teman-teman gitu kan. Gue bilang sama mereka, kalau gue kayak Aji, pasti gue nggak bisa ngangkat, gue bilang. Oh, iya. Jadi kan kalau lu kan sistem ngangkatnya kan abis ngangkat, lu istirahatnya lama. Oh iya, gue abis ngangkat Instastory. Iya. Kalau lu enggak ya? Kalau gue enggak. Iya. Jadi dikumpulin dulu videonya baru lu upload satu-satu gitu? Iya. Jadi gue itu tipenya sukanya mainnya cepet, Ji. Oh. Mainnya cepet. Jadi gue abis gue ngangkat, temen gue ngangkat, terus gue langsung ngangkat lagi. Nah kalau udah gue ngangkat, dia main handphone, gue pasti marah tuh. Ayo buruan cepet. Pokoknya jeda istirahat, temen gue gitu doang. Nah gue kalau dia udah kelamaan kayak gitu, kalau gue dingin, gue malah males mainnya lagi gitu. Moodnya jadi kayak turun. Ya? Iya kayak turun. Nah itu tipe gue kayak gitu. Tapi kalau ini kita hitung-hitungan orang normal ya maksudnya. Berarti kalau lu sehari latihan 2 kali, otot gede lu tuh kena semua 2 kali? 2 kali. Shoulder 2? Iya. Kaki 2? Iya. Jadi gua seminggu satu otot bisa 3 kali semuanya. Seminggu? Iya. Oh. Dan nggak overtraining tuh gimana? Nah itu mungkin. Kok bisa seger? Makan. Oh iya itu guys. Jadi kan banyak nih yang DM gue, Bang gimana biar badan gue jadi. Nah emang kalau latihan kita fokus ke latihan emang rutin, intinya rutin ya. Rutin. Dan lu emang nutrisi lu itu kuncinya. Lu mau latihan sehari sekali or sehari 2 kali itu kan balik ke pilihan ya. Benar, ada yang sibuk, ada yang. Benar. Cuman kalau nutrisinya emang cukup, ini ototnya gue lihat nih guys, ini seger, bukan otot capek. Beda otot orang seger sama capek kita bisa ngelihat mukanya aja seger, maksudnya otot itu ngepam gitu loh. Padahal dia nggak push up, nggak tahu di luar lu tadi push up dulu kali. Maksudnya ototnya itu seger. Nah, dan latihannya sehari 2 kali. Nah, itu berarti makanan lu segitu terjadwalnya, Don? Iya. Nah, nih gue juga sering bagi nih sama anak-anak juga pola makanan gue. Gue makan tuh Ji sehari yang makan berat ya. Makan berat tuh cuma sekali. Oh, yang bener loh. Boleh tanya? Iya. Gue cuma sekali nih kayak tadi, pas sebelum jalan gue makan. Makan berat tuh kayak gimana? Makan berat tuh maksud gue yang benar-benar gue kayak makan nasi, terus makan ayam apa segala macam. Nah itu gue anggap makan berat. Kalau yang di Instastory lu kayak ada tomat itu. Nah itu makanan berat gue. Itu kayak gitu? Iya, jadi nasi putih, terus daging. Kalau nggak daging ayam, biasanya gue bakar gitu. Terus ada tomat, ada timun. Nah, ada timun. Sekali itu gue makan. Sisanya kayak gimana?
Nah, sisanya putih telur yang gue blender. Putih telur gue blender, gue kasih whey dari Sportisi, bisa gue pakai produk BSN atau whey apapun lah yang gue pakai. Nah, gue blender sama putih telur, gue kasih pisang. Sehari berapa kali? Sehari gue bisa makan putih telurnya 1,5 kilo. Every day? Every day. Tapi gue bagi dari pagi sampai malam. Berarti kalau ada yang bilang makan telur basah, nggak ya? Gue udah ngelakuin makan telur itu dari 2007. Berarti otot lu bisa kering, maksudnya in shape terus, berarti itu kayak mitos aja kan? Kalau mitos. Menurut gue mitos, karena gue udah ngelakuin ini bukan 1-2 tahun. Dari 2007 gue makan telur. Kalau lu main ke rumah gue, lu buka kulkas isinya telur semua. Lu boleh tanya. Nggak ada sirup marjan? Nggak ada. Ya Allah. So, kalau temen lu main minumnya apa? Iya. Paling kalau temen gue minta sirup marjan, gue beli dulu. Itu, kalau sehari 2 kali kan butuh power yang kedua nih. Kadang kan kalau sama Denny latihan malam misalnya. Itu karbo masuk? Enggak. Kadang mereka aja pada bingung. Gua aja bingung. Nih. Pagi nih, Ji. Gua pakai pre-workout cuman pagi. Terus sore, iya, kan gua nge-gym nih. Pre-workout sore, pagi. Gua nge-gym. Nah, nge-gym sambil nge-gym, gua bawa tuh putih telur yang gua udah blender. Yes. Ya, yang sama susu tadi. Sambil latihan gua minum dikit, jadi lu dikit. latihan pertama pagi itu perut kosong. Kosong. Tapi gua udah bawa whey-nya itu sambil kalau gua lapar gua isi dikit. Sampai gitu. jam berapa? Sampai selesai. Biasanya gua kelar kalau latihannya jam 10, jam 12 udah kelar lah. Baru makan siang. Pulang gua makan siang. Terus makan lagi? Nah, nggak ada makan lagi gua. Jam 3 gitu? Nggak ada. Selang gua makan itu jam 12, jam 1. Nah, selang 2 jam kemudian putih telur yang gua blender gitu tadi lagi. Nah, itu 2. Itu udah mau jam 3 tuh. Nanti jam sorenya pas jalan gua nge-gym sama anak-anak, gua bawa lagi tuh 1. Sambil latihan. Gitu. 4. Pre-workout enggak? Nah, pre-workout enggak. Makanya mereka aja kadang bingung. Kenapa kok lu bisa kuat, Bang? Nggak tahu. Mungkin kan udah biasa. Berarti emang kuat ya? Emang kuat, Dot. Emang kuat lu. Mas, nggak salah. Iya. Enggak, soalnya banyak gue lihat orang yang latihan sehari 2 kali. Pertama, kalau nggak overtraining, kalau nggak ada progres di ototnya. Karena ototnya capek. Karena nutrisinya kurang. Nah, kalau lu berarti, kecuali yang mau tanding ya, beda ya. Kalau mau tanding kan ada tuh yang emang split sehari 2 kali. Kalau lu untuk daily lu latihan biasa aja lu bisa sehari 2 kali, berarti emang nutrisi lu cukup banget ya? Cukup, menurut gue cukup. Karena gue udah ngelakuin gini bukan 1-2 tahun. Iya. Udah, mungkin gue bener-bener gue ngelakuin 2 kali sehari latihannya itu mulai 2009-an lah. Gue lakuin kayak gitu. Dan gue ngerasa nyaman gitu, Ji. Jadi gue ngerasa kayak badan juga kok enak ya. Awalnya mungkin karena ya mungkin kerja gue di gym juga gitu ya. Kerja gue di gym, akhirnya gue nggak ngapa-ngapain. Ya gue latihan aja. Kok begitu gue latihan kok enak ya gitu. Akhirnya keterusan. Nyaman. Akhirnya gue enak aja udah latihan gitu. Makanya kayak sekarang ya mungkin orang ada yang percaya ada enggak. Kalau gue bilang gue latihan sehari 2 kali. Tapi kalau teman-teman gua, kalau enggak ceritanya Denny itu emang Dodi itu latihan sehari 2 kali. Terus gue lihat dari Instastory-nya, lah iya dia tadi pagi udah latihan, malam main squat aja nih bocah. Berarti emang 2 kali ya? 2 kali. Iya. Dan emang ada hasilnya gitu? Ada hasilnya, alhamdulillah. Karena itu dia yang menurut gua nih, Ji, orang bisa sakit atau enggak itu dari makannya. Oh iya betul. Nah jadi kalau seandainya dia, ya ada juga kadang mungkin yang pengen ikut 2 kali sehari, tapi dia masih makannya ya mungkin apa aja. Denny gitu. Iya kayak Denny kan gitu, depan gua dia diet gitu kan, belakang gua dia makan mie ayam kan, gua nggak tahu, Ji. Iya kan? Pas gua tanya dia, wah diet Bang katanya. Ya kan kita nggak tahu. Nah, kalau Denny selalu nanya gini, aman nih, aman Den. Aman. Kayak kemarin pas gua datang nih ke Rawor ya kan. Lu masih diet, Den? Masih, Bang. Gak lama setelah gua ngobrol sama lu, gua ke area pertandingan, pas gue lihat lagi makan ituan dia kayak nasi padang gitu. Gue bilang, gue diemin aja Ji. Dalam hati gue, ntar lu di gym gue ceramain lo. Kalau Denny sebenarnya dia itu ya kalau mau emang serius bisa lah ya. Cuman mungkin kerjaannya waktunya susah.
Enggak, sebenarnya Enggak, bukan ya? waktunya, Ji. Oh, dianya ya? Dianya. Kali mungkin. Karena apa? Dia mental sebenarnya oke. Cuman memang harus diceng-cengin terus sama gua. Kalau gua nggak ceng-cengin dia terlalu santai orangnya gitu. Masih dia nikmati aja apa yang dia mau lakuin. Tapi kalau kita bercanda-bercandain, apalagi kalau kita rendah-rendahin dikit gitu maksudnya. Badan lu jelek, Den. Nah, baru dia semangat. Kalau kita bilang bagus badan lu, Den. Udah. Ntar gua kalau ketemu dia, yoi dong kata dia. Nah, nih untuk rivalitas nih, kita nggak ngomongin orang atau gimana ya. Menurut lu di Indonesia ini yang menurut lu bisa ibaratnya bukan lu takut ya, maksudnya ada nggak atlet-atlet yang emang kalau sepanggung sama dia, lu ada ngerasa wah inilah lawan gua. Kalau gua coba sebut, ntar lu bilang iya apa enggak ya? Oke. Daud. Enggak. Wis gokil ini dia, agak arogan ini. Dedi. Dedi. Dedi Ini tergantung. Osborne. Enggak, ini ntar dulu. Ini kelasnya gua, Iya, kelas apanya Binaraga nih? Karena mereka kan udah sebagian ada yang di Binaraga. Enggak, jadi yang udah kan Binaraga. yang zaman lu bertiga mulu kan. Oh, zaman bertiga mulu. Oke, iya. oke. Dedi gimana? Gede-gedegan nggak? Sebelahan Dedi. Dulu pas awal-awal deg-degan gua pas awal-awal pas 2009 karena kan dia juara terus bro. Jadi lu ngerasa ancaman Dedi. Ancaman dulu yang 2009. Daud Ancaman. nggak? Hah? Daud Daud? nggak? Daud awal-awal. Enggak awal-awal, kalau kemarin mah udah enggak. Parah banget ya. Oke. Ini yang apa tuh? Yang ada Yakuza-Yakuzanya? Harry. Sekarang sebenarnya mereka gua ngeliat bagus-bagus sudah. Rata-rata bagus-bagus. Makanya kan gua udah lama juga nggak tanding bareng Nah nih sama itu mereka. maksud gua, lu kenapa nggak coba ini lagi di Indonesia? Nah makanya kenapa gua nggak main di Indonesia sebenarnya ceritanya gini Ji, biar lu tahu. Nah jadi dulu itu gua mungkin kalau bukan sombong ya, ini bukan sombong. Gua pernah juara dalam 1 bulan 7 kali. Sebulan 7 kali? Tunggu. Sebulan 7 kali itu seminggu aja 4 kali dalam sebulan. Jadi lu tanding? Ada yang bikin Sabtu Minggu. Oh, gokil. Ada bikin Sabtu Minggu di Bekasi, gue ikutin ke Bekasi. Terus ke Jogja, gue ikutin ke Jogja. Abis tanding, gue langsung beli tiket. Gue langsung terbang. Abis tanding, malam langsung terbang gue. Jadi abis beli tiket langsung terbang? Iya dong. Masa beli tiket nggak terbang? Kan tiket pesawat. Itu 7 kali? 7 kali. Gokil. Nah makanya belum tentu ada atlet body contest juga yang bisa ngelain gua. Karena dalam 1 bulan belum tentu ada event 7 kali juga, benar gak? Betul. Nah dan gua 7 kali juara. Nah pada saat itu setiap yang ngadain event akhirnya bikin peraturan yang udah pernah juara di sini. Oh iya. Kalau enggak 1, 2, 3 pon. Iya gitu. Iya. Kenapa ya? Orang takut ini ketemu lu gitu. Iya, jadi mungkin sebenarnya bukan takut ketemu. Takut kalau pas gua main, mereka beranggapan ya pasti dia aja yang juara lagi gitu. Padahal kan belum Tapi tentu. enggak gini. Menurut gua emang Binaraga itu adalah yang terbaik hari itu. Ya, benar setuju. Lu gua. hari Sabtu juara 1 nih. Terus Toto diajak makan Dunkin Donat misalnya ya. Iya. Ternyata hari Minggu ada nih di Cengkareng misalnya. Gue tanding lagi. Mungkin lu agak smooth dia dari Sabtu. Terus lu agak smooth, terus yang menang Dedi misalnya. Ya lu ya harus terima lah. Iya. Lu bagusnya di Sabtu. Iya, Ya setuju. itu. Cuman kalau emang menurut gua waktu itu belum ada yang bisa ya prestasinya agak gimana ya? Kalau lu tuh kayak tek ke luar negeri gitu loh. Iya, nah jadi pas pada saat itu karena gua udah sering dibatasin nggak bisa tanding, akhirnya gua beranggapan ya kayaknya gua udah nggak bisa main di Indonesia. Wah, nah ini kita lihat nih, guys, pialanya, tolong. Coba dari mana? Ini ada beberapa nih yang gua bawa, yang beberapa doang sih sebenarnya. Nah. Ya, nih guys. Dari 2016 ya, 2016 semua nih kayaknya. Iya. Itu 2000 berapa tuh? Ini 2016 juga sama. 16 juga. Ya. Nah, ini yang pertama di mana? Ireland apa di London? Yang pertama itu sebenarnya ini. Oh, itu? Iya. Ini di Australia.
Oh, di Australia? Adelaide. 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 Oh, yang nyanyi itu? Bukan. Itu Adele. Ini Adelaide. Oh, Adelaide. Oh, Iya. iya. Nama kotanya Adelaide di Australia. Di Australia. Nah, ini juga ceritanya tadinya kan kita baru gabung ya di Naba, Naba WFF. Nah, gue nggak tahu nih kalau nggak ada kelasnya gue kan main fisik, Ji. Ini men's performance. Main performance. Bedanya apa? Dia main performance itu ternyata binaraga. Oh. Binaraga kayak kita kelas 75 lah. Oh, lu nggak bawa sempak? Bawa. Oh. Sempaknya gue bawa. Tapi gue nggak tahu kalau maksud gue di situ nggak ada main fisik, kelas main fisiknya. Yang sana Hawa ya? Iya. Nah, gue pergilah ke sana. Ternyata ada kelas binaraga doang, nggak ada kelas main fisik. Nah, pada akhirnya kan nggak mungkin dong gue udah kesono nggak main. Iyalah. Bismillah aja lah, gue lawan aja lah. Pas gue ngeliat gue ketar-ketir juga sih. Gue bilang negro ada badannya gede banget. Kelas 75 gue bilang anjing ini mah pasti juara kali nih kelas gue. Dalam hati gue gitu. Lu kalau setiap tanding berat lu berapa deh? Gue pas yang di situ tuh 71 72 kayaknya. Oh, lu lumayan gede ya? Iya, 71 72 pas yang di situ. Nggak kalau Indonesia? Zaman-zaman itu? Zaman gue tanding 78. di Indonesia belum nyampe 70. Masa? Iya, belum nyampe 70. Gede banget. 67, 66. Sama Dodi itu? Iya. Sama Dedi? Iya. 66, 67. Nah, Lu gede banget deh. Pas gua udah mulai berhenti, nah itu mulai naik dikit size gua. Pas itu paling mentok gua 70 kalau di Indonesia. Dan lu bisa 81 tapi conditioning otot lu kayak 69 gitu. Iya. Wah, luar biasa tuh dokter yang tadi tuh, berarti tuh, yang di Ogita. Iya. Gokil. Jadi keringnya sama, beratnya beda 10 kilo. Iya, jadi Gokil. makanya boleh lu tanya anak-anak, gua kalau tanding Ji, berat off gua seandainya 81 gitu. Itu off off-nya. gua, seumpama gitu. Gua kalau pas tiba-tiba lu siapin ya bro 3 bulan lagi pertandingan, gua siapin, itu nggak jauh dari situ turunnya. Paling gua. 80 gitu. Paling 80 apa 79, 78 kondisi tanding gua. Berarti cuma 3 kilo kan. Nah, makanya kayak lu bilang tadi, gua selalu jaga badan gua makanannya. Jadi lu tahu nih agak diplit nih, karbonya naikin. Iya, gua mainin nih, gitu. Keringnya udah dapet nih di karbonya turunin. Iya, gua main-main dimakan aja gitu. Jadi bukan pakai timbangan, lu pakai kaca ya? Iya. Bener-bener. Jadi emang jangan sering nimbang ya. Gua nggak peduli, sekarang kan memang kelas gua itu nggak pakai timbangan, Ji. Jadi gua memang kelas gua tuh nggak pakai timbangan, cuman pakai tinggi doang. Jadi 100 di kelas gua yang main fisik sekarang itu 175 ke bawah sama 175 ke atas. Nah, gua mainnya yang ke bawah. 175 ke bawah karena Jadi tingginya hampir rata. hampir rata. Jadi kalaupun lo ketemu sama musuh lo, itu pasti badannya mirip-mirip. Nggak bakal bisa lebih besar kayak gua ketemu lo gitu. Jomplang banget gitu. Nah, jadi ada kelasnya sendiri, makanya tapi nggak pakai berat. Dan ini juara? Nah, dan ini juara 1. Juara 1. Gokil. Dan ini gue juara 1. Dari? Pertama kali gue turun binaraga dari sekitar 80 peserta. Gokil. Bom, pakai tepuk tangannya orang bule itu, Bom. Dan itu banyak orang nggak tahu ternyata ada atlet body contest, dia turun binaraga, langsung juara 1 di Australia lagi. Dan ini setelah lu balik, lu jadi pengen, gue harus ke luar negeri lagi. Atau emang, udah cukup. Memang target gua tuh setelah yang tadi kita bicarakan, karena gua di sini nggak bisa tanding lagi kayak biasa, akhirnya gua fokus berkeluar memang. Jadi lu mau buktiin juga, ini emang diri lu mau buktiin kalau gua emang layak gitu. iya. Dan gua layak, dan gua masih senang di olahraga ini gitu. Kalau lu pada batasin gua, ya gua nggak bisa main kan gitu. Akhirnya kalau lu ngebatasin gua di Indonesia, ya udah gua main keluar. Nah, terus lanjut ke pertandingan berikutnya di London. Di London. London yang mana? London ini kalau nggak salah nih. Oh, ini yang Naba. Nah, ini di London nih guys. Mr. and Mrs. Universe. Iya. Jadi title lu kalau juara Mr. Universe. Iya. Gokil. Ini gue cuma masuk 10 besar.
Tapi, nah ini ceritanya lucu lagi nih. Ini lawannya gua. Oh, semua 10 orang itu dapat ini semua? Enggak. Oh, yang 10 Iya. orang ya. Yang 10 Oh. orang dapat. Jadi 10 besar dapat ini. Oh. Nah, jadi gua ngelawannya berat-beratnya sebesar lu semua, bro. 100-an? Iya. Gokil. Yang sama Afu bukan sini? Iya bener. Ini sama Afu? Iya. Nah, yang sama Afu dari Irlandia. Afu masuk juga di sini. Tapi kok Afu dia kalau nggak salah nggak dapet di yang di Birminghamnya. Dapatnya di Irlandia dia juara 1. Oh, ini lu Birmingham nih? Birmingham. Oh, Birmingham itu filmnya ini ya, Bom. Notting Hill. Nah, gue dapet di sini, tapi gue dapet 10 besar doang. Tapi ya udah namanya Binaraga 10 besar, Mr. and Miss Universe itu udah gokil sih. Iya. Jadi kalau Ini pakai sempak kan? pakai sempak, lalu kebayang dong berat gua. Nah, ini ada cerita lucu juga nih yang di sini. Jadi pertandingan di luar negeri itu Ji, nggak kayak di Indonesia. Gimana? Kenapa gue bilang nggak kayak Indonesia? Kalau kita di Indonesia, orang mau tanding di belakang boleh semua, pada di belakang kan warnain teman-temannya. Oh, backstage-nya? Ya, di belakang panggung. Di sana nggak boleh. Nah, terus? Yang main sananya kayak gua, kelasnya gua. Cuman gua aja yang boleh masuk ke belakang dan itu ditutup, nggak boleh keluar. Dia ada sponsor apa? Gentana, apa Proten gitu? Jantana pada saat itu. Nah, itu benar-benar masuk di area situ orang lain siapapun mau official lah, official mau nggak siapa boleh masuk? nggak boleh masuk. Cuman atletnya aja boleh masuk. Oh, terus? Yang warnain ada orangnya khusus dari mereka. Oh iya, iya. Kayak Mr. Olympia ya? Iya, lo kebayangkan kan gua Inggrisnya kan bagus. Oh, oh, ini urusan subtitle. Iya. Oh. Iya, iya, Jadi- iya, iya. Oh. Jadi gua pas Bingung. mau ngewarnain bingung dong karena gua nggak bisa bahasa Inggris Lu kan. nggak bilang purple. Iya. Kalau silver lu di lampu merah. Nah, abis itu gue bingung dong lah. Oh. Ini nanti ngewarnainnya gimana ngomongnya gua ya kan? Terus? Akhirnya gua sama Ko Afu inisiatif. Kok Sendiri? sendiri, Warnain sendiri. Nah, akhirnya inisiatif sama Ko Afu. Kok jadi gimana kita sebelum tanding gua nggak boleh masuk, Ko Afu nggak boleh masuk. Gua bilang gitu. Akhirnya dia bilang, ya udah kita warna-warnain aja di hotel. Oke. Ya dong. Balik lu ke hotel. Balik gua ke hotel Ah. karena hotel dari pertandingan gak jauh, Ji. Ya sekitar 200-an meter lah. Oh, itu jauh. 200 meter. 100-200 meter gitu Oh, lah. iya, Pokoknya iya. cuman kehalang jalan raya doang sih, saudara. Tapi dingin kan? Karena muter-muter. Pada saat itu di sana tuh suhunya 2 derajat. Pak. Oh, jadi Dream 10 lu nggak luntur? Dingin. 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 Nah, 2 derajat. Lu bayangin kan? 2 derajat lu, sempakan. Nah, lu denger dulu deh. Nah. Jadi, gue warnain dong. Ya kan? Udah ngewarnain di hotel sama Ko Afu. Nah, gue keluar. Udah ngewarnain dua-duanya, oke. Gue keluar. Lo tahu gue keluarnya pakai apa? Nggak pakai baju. Karena kalau gue pakai baju, kan dia nempel-nempel di baju. Tas lu? Nggak bawa tas, gue cuma bawa baju ganti Oh, doang. bawa plastik gitu? Iya, Oh. gitu. Nah, terus bajunya gue taruh di plastik kan. Nah, kalau sama Ko Afu, gue pakai kancut doang tuh, kancut tanding. Berdua. Gue turun nih, set. Gue turun dari Kamal, gue tutup nih si Joni, ya kak? Gue tutup si Joni, Lu kenapa nggak taruh es aja kan salah? makin mengkerut ntar dia. Terus? Nah, turun Ke lobby? Iya ke lobby. Wah. Lo bayang kan, gue naik lift. Pas naik lift aja orang udah ngeliatin gue nih kan. Cuman gue masih cuek tuh. Begitu gue ke lobby, orang pada ngeliatin gue mau ke Afu berdua. Ya kan? Gue cuek aja sambil gue tutup gue jalan-jalan. Ada nggak? Pas di lampu merah kan nggak mungkin gue langsung kabur. Berhenti dulu? Berhenti. Orang ngeliatin gue semua, Ji. Ada cewek-cewek ada yang senyum-senyum ya nggak? Ada yang senyum-senyum, gua malu sama Ko Afu, lirik-lirikannya sama Ko Afu juga. Nah, ada yang senyum-senyum, terus ada yang ekspresinya macem-macem. Ya Lu kan? disangkanya waktu karnaval kali ya? Iya. Nih orang gila ngapain gitu kali pikir mereka kan, pada pakai kancut dingin-dingin ya kan. Udah masuklah gua nyebrang tuh kabur-kaburan tuh. Agak-agak gerimis dikit pada saat itu tuh. Nah, gua masuk mau ke belakang nih, ke backstage. Nah, pas nyampe situ, di stop sama si ininya, Marcelnya. Marcelnya bilang, lu kelas apa? Gue bilang, gue main kelas main performan. Terus dia bilang, kelas lu belum. Lah, Ko Afu kan bisa bahasa Inggris. Ko Afu yang ngobrol berdua. Lah tadi katanya jam segini dia main, kata dia.
Enggak, dia masih main jam 4 waktu sana. Lu tadi ini jam berapa nih ngobrol? Jam 2. Oh, 2 jam lagi? 2 jam lagi. Jam 4 kata dia. Lah, tadi bukan katanya jam 2. Enggak, jam 4 kata dia. Terus? Anjing, lu kebayang dong. Balik lagi? Balik lagi, Haji. Gue bilang kok nggak mungkin kita kalau koloran di sini orang kan ngeliat-liat semua. Akhirnya mau kafu ya udah kita di hotel aja Dot, kita duduk Sampai jam 4. sampai jam 4. Ya Allah. Tapi Udah gue balik lagi, gue telanjang-telanjang liatin orang lagi sampai sana ya kak. Sampai hotel kan nggak mungkin tiduran gini sih, karena berantakan lagi. Udah gue kasih anduk di tempat tidur, set anduk, udah gue duduk sambil merem-merem. 2 jam tuh begitu? 2 jam gue begini. Gue bilang gokil. Gue bilang sial bangke, gue bilang juga. Tapi Udah. ini hasil ini ya. Ya tapi itu hasilnya. Gue bawa medali guys. Ini nih nggak percuma lu telanjang di lampu merah. Dapat naba nih. Ini nggak semua orang bisa loh. Iya. Dan itu lawannya sebesar lu semua, Ji. Betul, Paling kecil beratnya lawan gue pada saat itu 110. Wis. Paling kecil. Itu 110. Iya, yang juaranya 100. Gede igat itu ya. Iya, yang juaranya 125. Buset. Nah ini apa nih? WFF Asia Pasifik 2016. Nah, itu di Irlandia. Irlandia. Nah, ini dari Irlandia yang ini ya. Ini kalau nggak salah nih Australia 1. Satu lagi Singapura apa? Gue lupa. Singapura. Iya, lupa. Dan Pokoknya ini lu masuk apa? Berapa besar ini? ini juara 1. Dua-duanya? Iya, dua-duanya juara 1. Gue kayak cuma 10 besar yang ini doang satu yang Ini nambah ini. juara berapa? Ini Yang juara 1 juga. Irlandia? Iya. Jadi lu juara 1 di Irlandia, Australia, Sama di Singapura. Singapura ya. Gokil. Singapura. Tuh, jadi lu udah sebenarnya kalau kita bilang udah nggak perlu dibuktikan apa-apa lagi ya. Jadi sebenarnya ya lu udah di puncaknya, Dot. Iya, sebenarnya gue pengen menang satu lagi nih. Apa sampai nih? sekarang gue pengen menang di World World? dunianya. Oh, jadi naba World-nya? Di NABA World-nya. Jadi semua atlet dunianya Kumpul itu? gue mau ngalahin. Gimana? Belum. Oh, Pada belum saat ada? itu enggak, bukan belum ada. Tadinya ada di Corona. Korea. Oh. Korea. Nah, gua pas mau ke Korea ternyata COVID. Akhirnya nggak jadi. Sampai sekarang gua belum main lagi. Nah, gua mau menangin di World. Satu lagi. Tiap tahun tuh ada World pasti, tapi pindah-pindah, Ji. Oh, jadi kayak Mr. Olympia gitu. Iya. Oh. Nah, gue pengen menangin satu di situ. Apa nih? As a body contest apa? Main fisik. Main fisik? Main fisik. Bukan bodybuilding? Bukan binaraga. Karena kalau binaraga jujur Agak berat. bukan agak berat, susah. Oh iya. Udah pasti susah, gue nggak bakal menang. Kalau mungkin hanya negara-negara bagian tertentu, gue masih bisa ngelawan. Tapi kalau udah world, Tapi kalau udah world, udah susah. Emang genetiknya Susahnya gini, Ji, karena di kelasnya, khususnya di NABA ya, Federasi NABA ya. Jadi kalau gue menang di main performance, gue juara 1, gue dapat titel pro. oke. Ya. Lu bukan udah pro nih? Udah pro. Nih, oh. Iya, gue dapat titel pro 2 kali, Ji. 2 kartu lu berarti? Iya, jadi gue dapat titel pro di binaraga, dapat titel pro di main fisik. Nah sekarang gue pro nabanya gue lepas. Kenapa? Karena gue tahu gue nggak bisa ngelawan lagi. Akhirnya gue turun ke main fisik. Turun bukan berarti turun maksudnya kelasnya. Kelas gue main ke main fisik aja gitu. Kalau gue udah main fisik, berarti nabanya kan pro-nya gue harus tinggalin. Gitu. Jadi gue dapat 2 pro di binaraga, pro di main fisik. Gitu. Gokil. Nah itu yang sebenarnya pengen banget gue menang di World. Tapi sampai sekarang belum ada ya? Belum. Orang Indonesia? Belum. Kalau itu amatir ya, bodybuilding ya? Kan kebanyakan orang Indonesia yang menang kan amatir semua. Termasuk dia, kita nggak usah sebutin orangnya. Inisial. Kalau nggak inisial, kalau nggak mukanya. Enggak, tapi kan tapi IG-nya enggak, lebih jelas gitu ya. menurut gua, apapun federasinya ya, kalau lu udah emang udah world atau nggak usah world, ini apa? Universe. Ini universe itu udah hampir setengah dunia dan lu menang, lu udah nggak ada perlu lu buktiin lagi kayaknya. Iya. Apa? Maksudnya ya udah kalau resep tuh udah jitu gitu. Sebenarnya gue cuman pengen
biar lengkap aja gitu. Oke. Ya gitu. Jadi sebenarnya kan kalau pembuktian gue udah merasa cukup lah gitu. Tapi gue biar lengkap aja kalau punya medali yang world kayaknya keren ya gitu. Dan nah kalau lu ngomong ini kalau world udah cukup, terus di sini ibaratnya lu udah cukup. Nah, apa yang membuat api lu masih membara, Dok? Sampai sekarang? Ya mungkin karena gue udah suka ya, Ji. Jadi, passion lu ya? Iya, jadi awalnya mungkin kayak orang-orang nge-gym tuh cuman gaya-gayaan gitu. Termasuk gue juga awal-awal gitu. Cuman gaya-gayaan karena orang nge-gym, gue pengen nge-gym gitu. Orang badannya bagus, gue juga pengen badannya bagus gitu doang. Kalau sekarang gue udah nggak ke situ. Jadi kalau gue nge-gym, gue happy aja gitu, Ji. Makanya kadang gue sering bikin di IG gue tuh my playground. Jadi gue kayak berasa di gym itu kayak mainan gua aja gitu. Gua happy aja kalau udah ke gym gitu. Mau capek pun mau apapun gua happy aja udah kalau udah ke gym gitu. Cuman iya menurut gua agak susah untuk orang yang udah juara di luar negeri. Terus semuanya udah dicapai, lu mau juara di Indonesia udah berapa kali pun nggak terhitung, tapi apinya masih nyala. Nah, itu menurut gua spesial dan ibaratnya kan orang nge-gym yang antusias aja harus ada tujuannya dong. Misalnya, gue mau ikut pesta raga Agustus. Wah, gue dari sekarang nih, apinya nyala tuh. Sehari 2 kali. Nah, lu kan belum ada target pertandingannya nih. Nah, itu lu bisa sama membaranya gimana? Itu mungkin gue ngerasa... itu bukan pakai kompor kali, pakai kayu. Jadi mungkin gue ngerasa gitu, Ji, kayak gue bilang tadi sama lu. Jadi gue karena merasa gue kalau nggak nge-gym gue nggak happy, ya akhirnya gue... Oh, jadi di situ lu nemu happy lu ya? Iya, gitu. Jadi di rumahnya nggak happy ya? Nggak gitu juga. Nggak, jadi gue merasa, maksudnya selain keluarga yang bikin kita happy, kan gitu ya. Mainan gue tuh kalau gue ke gym tuh gue tambah happy lagi gitu. Tapi kan dari cerita lu tadi, lu main motor, main moge, lu main trabas, lu main remote control, itu kan semua juga bagian dari happy lu. Tapi gue nggak ketemu di situ. Oh, lu nggak nemu, makanya lu jual-jualin? Iya, maksudnya nggak ketemu yang benar-benar passion lu? Iya, gitu yang benar-benar gue suka banget gitu. Kalau yang itu hanya mungkin bisa dibilang ikut-ikutan aja. Ya karena teman gue pada main, ya udah gue ikutan main gitu. Tapi kalau mereka nggak main ya gue nggak main. Kalau gym kan nggak, lu mau main, lu nggak main, gue tetap main. Lu tadi hujan geledek, lu tetap ke gym? Tetap ke gym gue. Banjir kalau lewat rumah gua banjir nih, gua naik ketek. Oh, tetap ke gym? Tetap ke gym gua. Buset. Gokil. Kalau lagi nge-gym anak sakit disuruh pulang nggak? Enggak, biasanya gua kalau anak gua sakit nih di rumah kong kali kong dulu. Gimana, Bun? Ayah boleh latihan? Oh iya. Aman ya jalan gua. Nggak, kadang kan WA-nya di tengah-tengah latihan. Tolong titip ini gitu. Biasanya gue kesel kalau gitu. Bilangnya suruh pulang cepet ya, makanya suruh nitip obat. Iya, kalau gitu kesel gue lagi latihan, gue ribet banget sih. Tapi itu cuma ini aja, namanya? Ya emang kan ngandelin kita. Iya. Memang kan kalau nggak ada kita siapa lagi yang ngurusin? Ada Halo Dok. Oh iya benar. Oke, strong people. Nah, kita tadi udah ngobrol sebentar sama Bang Dodi, gimana dia sehari-harinya, terus prestasi dia yang sebenarnya udah bukan nasional lagi nih, udah internasional. Dan lu kalau mau lihat dia latihan bisa follow IG-nya ya, Dodi Sportisi luar biasa itu luar bahaya, ya? Dedikasi tinggi kan. Ini Dodi Sportisi IG-nya, lu bisa follow, lu lihat dia latihan. Dia tuh sering banget posting latihannya, posting naik sepeda, pokoknya semua keluarganya ada di sana. Lu boleh follow. Dan satu lagi, kalau lu mau lihat badan dia nih, ini badan juara dunia nih guys. Nah, lu lihat nih, ini off season, bukan on season. Kalau on season rada kempot dikit ya. Iya. Dia tapi udah kempot. Ini udah kempot. Jadi kita lihat nih badan juara dunia. Oke? Bukan juara dunia itu. Ini baru beneran, oke? Check it out guys.
Bye.